Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan Anda masih kami undang ya untuk mengajukan pertanyaan langsung melalui telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Kita ke grafis saham pilihan dari Pak Audi. Beliau ini adalah pengamat pasar modal. Seperti biasa ada 4 ICBP dengan support 8.000, resisten 8.600, masih direkomendasikan beli. Kemudian LPPF support 1.840, resisten 2.100 juga beli. Astra tadi sudah kita ulas ya, ternyata masuk dalam rekomendasi di 4.800, resisten di 5.350, buy on brick dan BRIS dengan support 2.550, resisten di 2.980, hold. Mungkin bisa Anda capture pemirsa ya datanya dan kita akan ulas, tapi sebelumnya kita sapa penelpon pertama. Halo, selamat sore, Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore, Bu Prisa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Audi dari Giantoro, Bandung. Silakan Pak Giantoro, salam sehat. Iya, Pak Audi, ini tadi Pak Audi kan bicara masalah bank-bank digital yang biket, yang harga sudah tinggi, termasuk BBYB, BBHI. Saya mohon rekomen atau referensi saham digital Bank Mini yang masih di bawah 500, Pak. Yang layak beli itu yang mana, Pak? Oke. Nah, terus yang kedua, saya tadi baru jual BHIT di 120. Kan mau red issue di harga 173, perbandingan 11 banding 2 sampai akhir bulan. Itu masih layak untuk buyback lagi enggak, Pak? Itu aja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Pak Giantoro. Baik, itu dia ya. Kita ke saham pilihan terlebih dahulu. Setelah kita membahas ASII tadi dan perbankan, kita lanjutkan agar sinkron gitu ya. BRIS ternyata masuk dalam rekomendasi tapi di hold. Ya, kalau untuk BRIS sebenarnya secara teknikal jangka pendek dia sudah mulai ada swing untuk rebound. Dan tadi kan memang sedikit ada koreksi dan tekanan jual, tapi saya pikir tekanan jual untuk hari ini adalah lebih ke jangka pendek dan ini tidak menutup peluang lagi untuk BRIS masih bisa lanjut. Jadi memang saya masih tetap consider untuk BRIS ini sebenarnya kalau yang belum ada ini masih bisa posisi buy, tapi kalau yang sudah ada ini masih di hold dulu. Okay. Ya, tapi jika memang nanti dia break atau dia melanjutkan setidaknya, ya targetnya memang masih cukup terbuka nih, itu di 2.980. Jadi memang spare-nya itu masih lumayan. Baik, 2980 seperti yang sudah ditampilkan tadi. Hold bagi yang sudah punya masih bisa beli, bagi yang belum asal tidak turun di 2550 supportnya ya. Iya, betul. Oke, ICBP dan LPPF. Ya, oke. Untuk ICBP sebenarnya secara trennya ini dia memang masih dalam tren koreksi. Jadi memang secara jangka menengah, jangka panjangnya dia memang masih yang cukup tertekan. Salah satu emiten yang cukup tertekan. Tetapi kalau kita lihat secara jangka yang lebih pendek, ya memang dia ada beberapa kali swing. Dan untuk hari ini sebenarnya posisinya dia masih sideways. Jadi dia masih dijaga di atas level support. Di ICBP ini cukup kuat, supportnya di level 8.000. Jadi memang 8.000 ini terus menjaga, kalau diperhatikan beberapa hari terakhir memang dia naik turunnya ya masih di atas 8.000, di atas 8.000 lagi. Jadi memang even masih di atas 8.000 untuk ICBP saya pikir masih cukup menarik dan boleh diperhatikan. Untuk posisi buy juga masih boleh di posisi sekarang, ya dengan target untuk ICBP adalah ke level 8.600. 8.600. Masih bisa buy meskipun naik 1,5% hari ini ya? Ya, masih. Kemudian yang terakhir LPPF. Ya, kalau untuk LPPF juga ini sama kurang lebih. Memang tren secara jangka pendeknya dia sudah mulai ada perbaikan, sudah mulai agak rebound-nya juga sudah mulai terlihat, di mana memang hari ini juga membentuk new high dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi saya pikir ini step yang cukup bagus meskipun pelan-pelan untuk LPPF, tetapi memang sudah mulai terlihat adanya tren penguatan. Dan dari volume transaksi juga hari ini juga cukup menarik ya, lebih besar dibandingkan dengan 20 hari terakhirnya. Jadi membuka peluang untuk LPPF, targetnya adalah ke 2.100 dulu, tetapi batasi jika LPPF ini justru turun ke 1840. Jadi ini yang perlu diwaspadai. 1840 terbreak, cut loss dulu ya. Ya. Oke, itu dia untuk saham pilihan. Kita ke Pak Giantoro tadi. Pak Giantoro, untuk saham-saham yang menarik perbankan digital tapi yang di bawah 500, ada tidak yang menarik Pak Audi?
Ya, sebenarnya ini nggak semuanya akan menjadi bank digital ya. Cuman kan memang trennya adalah bank-bank yang kecil-kecil ini memang banyak isu yang akan diambil atau diakuisisi atau di merger ya dengan e-commerce ataupun dengan peer-to-peer lending. Tapi kalau kita lihat dari bank-bank yang tier 3 atau bank-bank yang market kapitalisasi pasar ini kecil, sebenarnya ada beberapa yang masih cukup menarik. Itu adalah mungkin BPKP salah satunya ya. Kalau memang dia ternyata koreksi lagi, ya tadi yang level perlu diperhatikan adalah selama sebenarnya masih di atas 500 ini masih cukup menarik. Jadi nggak mesti di bawah 200 juga, karena gini, kalau harga kan itu kan tentatif. Cuman yang penting kan adalah terkait dengan ke depan itu bagaimana. Tapi kalau untuk salah satunya yang bank kecil itu BHIT juga masih cukup menarik. Ya, itu juga salah satu yang boleh diperhatikan. Dan hari ini juga ternyata dia masih ada penguatan. Jadi saya pikir ini masih salah satu yang cukup boleh diperhatikan kalau untuk tadi ya pertanyaan untuk BHIT ya. Tapi kalau untuk banknya mungkin BGTG juga masih cukup menarik, boleh diperhatikan. Ini ada BGTG, Bank Ganesha. Ya, selama masih di atas 290 ini boleh diperhatikan. Ya, Oke. tetapi kalau ternyata dia turun ke bawah 290 ini harus dihindari dulu. Jadi kita lihat dulu untuk pekan depan. Baik, tadi Anda katakan BBKP ya, selama masih di atas 500 masih menarik, BGTG di atas 290 masih oke. BHIT berarti langsung menjawab boleh di buyback lagi selama masih di atas level? Kalau untuk BHIT ini selama masih di atas level 107. Oke. 107 ini sebenarnya masih cukup oke. Baik, ada BHIT, BBKP dan juga BGTG ya. Ya. Kita sapa penelpon berikutnya. Selamat sore, Bapak atau Ibu dari mana? Selamat sore. Dengan Bapak siapa dari mana? Selamat sore. Dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik dari Manado. Silakan Pak Hendrik. Selamat sore. Dengan Bapak siapa ini? Pak Audi. Kenalan dulu ya. Oke. Ya, selamat sore ya. Posisi BJTM 694. Bagaimana support terdekat untuk averaging down? BJTM di posisi 694. 694. Mau averaging down ya? Ya. Oke, Support yang terdekat, Bu. Baik, support terdekat. Baik, direkomendasikan tidak, ini nanti akan kita bahas. Pak Audi gimana? Ya. Untuk BJTM 694. Ya, posisinya cukup bagus ya kalau yang sudah diambil tadi Pak, dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Hendrik dari Pak Hendrik, Manado. Posisinya masih bagus, dan kalau saya lihat secara yang lebih panjangnya ya dari bulan Juli sampai dengan Agustus ini sebenarnya posisi support untuk BJTM itu adalah di level 710 sampai dengan 685. Itu memang support yang terus menjaga BJTM. Jadi buat sekarang ya, even masih di atasnya 685, saya pikir ini masih boleh di hold dulu. Jadi itu support pertamanya Pak. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, kalau justru dia malah turun ke bawah 680, itu artinya dia membentuk new low dibandingkan dengan bulan Juli. Jadi itu perlu diwaspadai. Memang perusahaan-perusahaan atau chart yang bergerak dia membuat new low dibandingkan dengan bulan sebelumnya, itu artinya kan dia melanjutkan tren penurunannya. Jadi memang yang perlu diwaspadai adalah di atas 685. 685 yang harus jadi titik waspada ya? Ya. Oke, kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Semoga itu tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Hendrik di Manado. Dari Pak Guntur di Incheon. Incheon ini Korea ya? Tolong analisa BGTG, saya punya di 300. Tadi sudah kita ulas ya, semoga membantu. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya. Menanyakan mengenai MLPL. Ini dari Bapak Anggiat di Bekasi, punya di 610. Ya, untuk MLPL sebenarnya masih cukup menarik nih, karena hari ini dia baru bisa melanjutkan trennya lagi, karena beberapa hari terakhir dia masih terus dibatasi kenaikannya itu di level 570. Hari ini ternyata bagus sekali, dia tutupnya bahkan berhasil di 620, jadi saya pikir saya masih suka sekali dengan MLPL. Kalau memang sudah ada posisi, saya pikir masih boleh hold, dan kalau belum ada posisi boleh diperhatikan untuk pekan depan. Dengan target untuk MLPL adalah target pertama 700. 700. Lalu target keduanya 780. Jadi memang ada dua level di sini. Supportnya di level berapa? Kalau sudah punya Ya, di 610.
Oke, kalau untuk sudah punya di 610, support yang perlu diwaspadai adalah di 550. Jadi selama pekan depan jika masih stay di atas 550 sih untuk yang sudah masuk di 610, saya pikir masih boleh hold aja. Oke, itu dia rekomendasinya ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dan keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa. Kita ke penanya berikutnya ini mengenai BPYB dari Pak Krisdianto dari Cilacap sudah kami ulas tadi. Kemudian kita beralih ke penanya berikutnya menanyakan mengenai ISSP dari Pak Yudi di Bekasi. Selamat sore, punya ISSP di 300. Peluangnya seperti apa? Ya, kalau untuk ISSP sebenarnya ini salah satu emiten baja juga yang masih cukup menarik ya, dan kemarin juga di kuartal 1 dia masih membukukan profit. Ya, kinerjanya juga cukup menarik dan ini juga sejalan dengan trust emiten yang sejenis. Jadi saya pikir memang industri baja ini masih cukup prospeknya masih cukup bagus, di mana dengan emiten-emiten lain yang berjibaku dengan COVID, tetapi ternyata emiten-emiten baja ini masih membukukan profit yang signifikan. Jadi saya pikir masih cukup menarik. Cuman kalau untuk secara teknikal jika masuknya di level 300, ya yang perlu diwaspadai untuk pekan depan adalah batasi jika dia turun ke bawah 280. Jadi ini nilai batas warningnya. Kalau dia turun ke bawah 280 artinya dia terjadi perubahan tren jangka pendek dan kemungkinan dia akan downtrend untuk berikutnya dia akan downtrend dan masih bisa melanjutkan penurunannya. Targetnya ke level berapa kalau misalnya ada pembalikan arah? Karena ini bisa dibilang ya nyangkut 298 saat ini dan beliau punya di 300 meskipun masih tipis. Ya, sebenarnya kalau untuk saat ini target untuk ISSP adalah target pertamanya ini bisa menuju ke 342. Cuman mungkin saya mau kasih gambaran sedikit. ISSP ini sebenarnya ada level resisten yang cukup kuat. Itu adalah di level 310. Ini dari bulan Januari, lalu di bulan Mei, sampai dengan sekarang di bulan Agustus, dia itu mencoba break 310, gagal terus. Jadi sebenarnya ISSP kalau kita sebut dengan dia bisa confirm untuk uptrend, itu dia harus break dulu 310, artinya dia tutupnya di atas 310. Jadi ini boleh diperhatikan juga untuk teman-teman yang sudah ada ISSP, kalau dia break 310 itu bagus. Oke, peluangnya adalah target break di 310, trennya akan semakin confirm kalau break di situ. Dan hati-hati turun di 280 downtrend ya. Ya. Sebaiknya cut loss. Oke, kita sapa penelpon berikutnya. Selamat sore. Sore, Bapak siapa dari mana, Pak? saya Albert dari Jakarta. Silakan Pak Albert. Audi saya punya BNRI di 2000. Sama apa? Maaf. Bank Permata. Oke, Bang Permata. Baik. Oke. Punya di level berapa? 2100. 2100. Peluangnya begitu ya, seperti apa gitu ya? Ya, kalau mau average down-nya di berapa gitu. Oke, mau averaging down. Baik. Terima kasih Pak Albert Oke. dari Ya. Jakarta. Kita akan bahas di satu segmen terakhir dan juga pertanyaan yang masih ada melalui WhatsApp interaktif. Kami segera kembali.